Halo guys, selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya mau buat satu gaming PC yang berharga RM1.500. Dan semua parts-parts yang kamu nampak di meja ini ialah semua dari Shopee. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini banyak game-game yang baru yang kita boleh main. Oke, untuk memulakan video kita akan unbox kita punya motherboard dahulu. Oke, jadi untuk motherboard kita hari ini ialah ini, yaitu motherboard dari Gigabyte dan chipset dia yaitu A520. Jadi ini motherboard AMD lah, AMD platform, tapi ini motherboard boleh support Ryzen 3000, Ryzen 4000 dan juga Ryzen 5000. Jadi maksudnya ini motherboard memang upgrade pada yang memang CPU M4 yang paling max dia boleh support. Ports kalau kita boleh nampak biasa-biasa saja, tiada yang nothing special lah. Kalau kau boleh nampak ada USB, ada HDMI, ada VGA dan ada juga lah beberapa untuk kita punya audio. Jadi next kita punya CPU. Oke, jadi untuk CPU ialah ini. Hari ini kita akan guna Ryzen 5 3500X. Untuk specification ini saya tidak berapa ingat, saya taruh je satu chart di sini. Tapi yang saya ingat ini ada 6 core dan juga 6 threads. Untuk CPU ini ada dua option lah. Di antara yang ini, yang 3500X ataupun yang Ryzen 5 3600. Kenapa saya tidak ambil 3600? Lagi mahal. Itu CPU lagi mahal. Kalau saya silap RM60 mahal kah? Jadi in terms of performance pun tidak juga berapa banyak beza di antara ini sama yang 3600. So I decided untuk guna ini. Next ialah kita punya RAM. Untuk kita punya RAM, kita akan guna brand daripada Crucial, yaitu Crucial Ballistics. Ini RAM, dia punya capacity ialah 16GB total lah. Jadi 8GB, 8GB. Dan dia punya speed untuk dua-dua ini stick ialah 3200 MHz. Alright, kita punya RAM sudah kita pasang. Sekarang kita punya M.2 SSD. Alright, untuk kita punya SSD, kita guna satu brand yang ini pertama kali saya guna lah, yaitu brand dari Venciana, kalau saya pronounce that correctly. Tapi ini SSD ialah M.2 lah, M.2 NVMe, dan capacity dia ialah 512. Oke, sebelum saya kasih tunjukkan saya pasang ini SSD, saya mau tunjuk dulu satu mekanisme untuk di motherboard. Kalau untuk M.2 NVMe lah, kita selalu lepas kita pasang kita kasih screw dia punya SSD. Tapi untuk ini motherboard dia toolless, jadi kita tidak perlu guna screw. Jadi kita sudah pasang kita punya CPU, RAM dan kita punya SSD. Sekarang paling must sebelum kita pergi ke kita punya casing ialah kita punya CPU cooler. Alright, untuk CPU cooler kita akan guna ini, yaitu dari brand Jonsbo. Dalam itu cooler, kita akan dapat dia punya cooler itself, dia punya bracket semua untuk Intel ataupun AMD punya platform, dan juga manual. Untuk kita punya motherboard kita sudah prep. Kita punya CPU,
kita punya RAM, kita punya SSD, dan juga kita punya CPU cooler. Next, kita akan unbox kita punya PC case. Alright, jadi untuk casing kita adalah ini. Hari ini kita akan guna ini, yaitu dari, kalau kamu nampak dari sini, dari brand Invasion. Oke, jadi ini adalah casing yang kita akan guna pada hari ini, yaitu dari brand Invasion. Specifically, dia punya model ialah M-1000. Jadi ini casing dia M-ATX, yang dia boleh muat sampai M-ATX lah dia punya motherboard. Dan dia boleh muat GPU yang panjang lah. Specification saya taruh di sini. Cuma yang saya ingat, dia punya fan yang dia boleh taruh ialah 5, 2 di depan, 2 di atas, dan belakang 1. Dan selain daripada itu, dia punya side panel juga, ini ialah tempered glass. Ini semua ni mesh lah, jadi dia punya airflow untuk ni casing bagus lah. Jadi fresh air akan masuk dari depan dan dia keluar di atas dan juga di belakang. Kalau kita nampak di atas, ya ada juga fan filter. Akhir sekali, dia punya dia punya I/O port semua di sebelah sini. Alright, jadi semua side panel kiri, kanan, dan juga front panel sudah saya buka. Jadi sekarang tinggal untuk kita pasang kita motherboard. Oke, kita sudah kasih masuk kita punya motherboard dalam casing kita. Sekarang sebelum saya pasang PSU, saya mau unbox dulu dan pasang kita punya kipas. Oke, jadi ini adalah kita punya kipas yang kita akan guna hari ini. Ini size dia ialah 120 mm, dan kalau kamu boleh nampak, kita punya tema hari ini ialah hijau. Kita sudah pasang semua kita punya casing fan, dan seterusnya kita akan kasih masuk PSU kita. Alright, jadi ini kita punya PSU untuk hari ini, yaitu dari brand yang dinamakan X-Type Power. Kalau saya silap, T-Construct lah, T-Construct. Ini power supply yang di tangan saya ni ialah 600 watt. Ini ada 80 plus bronze untuk GPS certification. Ini power supply saya pernah guna lah di saya punya build yang lama sudah. Itu sebelum lagi mula YouTube. Dan kalau saya boleh tengok, oke juga. Saya guna yang 500 watts, ini 600. Dan masa itu saya kasih pair sama 580 kah, RX 580, dan dia running smooth lah, tidak ada issue at all. Oke, power supply sudah kita install. Let's go paling last punya parts, yaitu kita punya graphics card. Oke, jadi ini kita punya GPU untuk hari ini. Ini ialah satu GPU yang dari iGame, kalau saya silap, kalau full atau iGame, saya lupa sudah, iGame lah, iGame GTX 1070. Jadi masa saya tengah search lah GPU untuk gunaan di casing untuk ni PC, ada dua option.
Yang pertama ialah inilah yang GTX 1070, yang kedua ialah GTX 1660 Ti. Kenapa saya ambil ini? Sebab ini kalau saya tengok benchmark dia punya performance lagi tinggi lah banding 1660 Ti. Sikit saja, tidak jauh banyak beza. Cuma saya prefer lagi banyak performance banding yang kurang. Dan yang 1660 Ti itu mahal sedikit lah. Ada juga variation yang mahal, yang ini kan, yang GTX 1060. Kalau kita tengok brand MSI, Asus ataupun Aorus, sama aja harga. Tapi kalau kamu mau guna GTX 1660 Ti, saya kasih link di bawah. Oke, GPU kita sudah pasang. Tetapi ada masalah sedikit lah. Disebabkan ini GPU dia 3 slot, 3 fan, saya terpaksa buka fan depan, baru dia boleh muat. Jadi terus lepas sudah saya pasang ni GPU, saya try kasih masuk balik ini fan, dia tidak akan muat. Jadi solution dia ialah ini fan saya kasih taruh di depan. Harap muat dia punya front panel, tapi itu nantilah. So sekarang semua parts saya sudah unbox, saya sudah pasang. Jadi sekarang saya tinggal mau kasih buat cable manage, kasih kemas-kemas sedikit, and then terus kita pergi B-roll in 1, 2, 3. Alright, jadi sesudah siap lah kabel management semua, sesudah kasih kemas dan juga install Windows 11. Jadi sebelum apa-apa saya cakap, saya minta maaf yang part intro sama building tuh saya belum ada lagi mikrofon. Jadi kalau di situ kamu punya, kalau kamu dengar memang dia punya audio teruk sedikit lah banding saya punya video yang last tuh. Sebab mikrofon yang ini nih, yang M-Grass nih, belum lagi sampai masa saya record yang part building sama intro. Jadi minta maaf kalau audio itu tidak berapa. Biarpun begitu sudah siap. Jadi sekarang tinggal kita main game. So let's go. Alright, jadi sekarang kita akan main game pertama kita, yaitu Stray. Tapi sebelum kita main, saya tunjuk dulu kamu kita punya settings. Kalau kita tengok setting kita pilih graphics, kita main dalam 1080p dan juga dia punya setting semua saya kasih high.
Alright, jadi itu aja untuk ini game, untuk game Stray. Kalau kita boleh nampak, kita FPS dia maintain 60 lah. Kenapa? Sebab ini game dia hanya max FPS dia adalah 60. Jadi tidak boleh naik 60 lah. Memang dia akan, kalau memang 60 memang 60. Dan kalau kita tengok kita punya temperature GPU sama CPU kita oke juga, dan kita punya CPU and GPU usage pun dia oke juga. Kita punya GPU yang buat banyak kerja. Next, go to the next game. Alright, jadi untuk kita punya second game kita akan main Cyberpunk 2077. Sebelum kita main, saya tunjuk dulu lah kita punya grafik. Jadi untuk kita punya grafik semua kita kasih high. Jadi high grafik in 1080p ya, 1080p. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomod. The hell's ahead? Drop it quietly. Careful now. Take one down. Just real quiet. Take 'em. Suerte. Don't see any movement on the sensors. Dunno, a neurovirus or... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. This one bullshit ship, man! We're dying over here! Alright, jadi itu aja untuk Cyberpunk. Kita boleh tengok kita punya FPS ada rendah sikit lah, macam paling tinggi pun 40 begitu. Tapi biarpun begitu, kita punya setting semua high. Jadi kalau kamu mau kasih FPS lebih tinggi, saya rasa kamu kasih medium lah begitu. Tapi biarpun begitu, kita pergi ke next game. Alright, jadi ini ialah kita punya last game lah, Elden Ring. Jadi sebelum kita main, kita tengok dulu kita punya settings. Oke, jadi untuk resolution kita akan main 1080p dan kita punya quality akan jadi high.
Alright, jadi itu aja untuk kita punya game ni hari. Kalau kita boleh nampak Elden Ring punya FPS boleh lah. Boleh capai juga 40 lebih ke 50 ikut area. Dan juga dia punya temperature untuk ini GPU semua normal. Memang dia stay cool. Dan kita punya CPU usage yang sama GPU ngam je lah. Kita punya GPU yang banyak buat kerja. Jadi next part is the conclusion. Alright, jadi sekarang kita di part conclusion. Jadi sebelum saya cakap apa-apa, saya kasih cerita dulu lah budget untuk ini PC. Jadi total price saya berapa ingat, saya kasih taruh di sini saja. Tapi yang untuk budget ini saya juga include shipping fee, voucher, dan juga Shopee coin. Jadi ini 3 nih saya include dalam budget. Sekarang saya kasih cerita lah ini PC. Jadi ini PC ini kalau kamu boleh tengok oke juga. Terutama dia punya airflow lah. Airflow dia sangat baik kalau kamu nampak dalam gaming test tadi. Dia punya komponen semua dia punya normal temperature. Which is di bawah 60 begitulah. Ada di bawah 60 lebih tapi dia di area-area di sana. Jadi dia berapa panas. Jadi ini desain dia oke. Tapi yang saya mau cerita ialah dua benda lah dia punya komponen, yaitu CPU dan juga GPU. Untuk CPU, macam saya cerita yang awal-awal masa build tu, ada dua pilihan, yaitu 3500X yang saya guna di sini dan juga 3600. Kalau kamu boleh guna je lah 3600 sebab beza RM60. Kalau kamu boleh kasih extra budget sikit, lagi bagus lah. Sebab itu 6 core dan 12 threads. Untuk GPU pula, kalau kamu mau yang baru, saya suggest kamu ambil 1660 Ti lah. Sebab itu satu lagi baru, support driver dia akan lebih lama lah banding yang GTX 1070 ni. Tapi dua-dua saya kasih link juga di bawah description. Tapi apa-apa pun, terima kasih kepada siapa yang singgah sampai sini lah. Jadi ini kalau tidak silap, saya akan kasih rilis ini video pada 31 hari bulan Disember lah untuk ini tahun. Jadi ini will be my last video for tahun 2024. Jadi semua support yang kamu sudah bagi saya, terima kasih. Kalau saya tengok saya punya YouTube channel, sekarang saya ada around 1,300 subscriber. Jadi itu memang nilai yang sangat-sangat tinggi lah bagi saya dan juga banyak view, banyak komen. Jadi semua support kamu sangat-sangat terima kasih. Saya sangat hargai. Jadi itu aja untuk ini video. Kalau kamu suka ini konten, like, subscribe, dan juga share lah kepada siapa-siapa. Dan juga Merry Christmas kepada siapa yang menyambut lah. Dan juga selamat tahun baru. Jadi pelan-pelan kamu di sana. Bye.